Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini saya Raihatun Najiyah dengan NIM 191 10124. Saya di sini akan menerangkan kepada kalian tentang bagaimana siksa bagi seorang yang sengaja meninggalkan sholat. Baik, nah ketika ditanya sudahkah kita sholat, nah kita akan menemukan sebuah perkataan, sholatlah sebelum kita disolatkan. Nah, dua kalimat ini itu seringkali kita temui di berbagai tempat, mulai dari apa? Dari dinding, papan masjid, musola, sekolah, bahkan di bak truk pun itu pasti ada kata-kata sholatlah sebelum kamu disolatkan. Nah, di sini apa? Di sini itu secara tidak langsung kalimat itu menunjukkan bahwa mengingatkan kita bahwa sholat itu adalah perintah Allah yang mana yang harus dikerjakan sesuai dengan aturan syariat Islam. Nah, beberapa keutamaan sholat itu dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain diantaranya yaitu, nah, yang pertama yaitu sholat itu diperintahkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika apa? Ketika peristiwa Isra Mi'raj. Nah, sholat itu adalah ibadah yang mana itu akan dihisap pertama kali sebelum ibadah-ibadah yang lain. Nah, kewajiban sholat itu adalah kewajiban yang harus dijalankan dalam kondisi apapun. Nah, jika tidak bisa sambil berdiri, maka dikasih rukhsah untuk dilakukan secara duduk. Nah, jika tidak bisa duduk, maka bisa sambil terlentang atau berbaring, atau paling lemah-lemahnya kita itu nggak bisa sholat, maka kita itu bisa mengedipkan mata atau dengan isyarat. Nah, seperti itu ya teman-teman, bagaimana keutamaan sholat dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, makanya kenapa kok ada siksaan bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat. Nah, kewajiban sholat ini itu terus dilakukan secara terus-menerus sampai akhir hayat, sampai kita menghadap kepada Allah. Nah, itu saking kenapanya, saking utamanya sholat. Kita ketahui bahwa kewajiban sholat itu masih banyak diabaikan oleh sebagian masyarakat. Nah, walaupun ketika ditanya agamanya apa, mereka itu menjawab Islam agamanya. Nah, ini diceritakan oleh kisah nyata dari teman tentang sikap orang tuanya. Seperti apa? Yang pertama yaitu sikap orang tua. Nah, seorang ibu tua yang semasa hidupnya itu tidak pernah menjalankan sholat, selalu diingatkan oleh anaknya, oleh keluarganya. Sesekali dia itu menjawab, buat apa sholat? Nyatanya orang yang mati aja itu tidak pernah kembali lagi ke dunia. Nah, berarti dia bahagia dong di sana. Nah, kayak gitu ya. Jadi ibu itu menganggap orang mati yang nggak kembali lagi ke dunia, orang meninggal itu sudah bahagia di sana, makanya nggak kembali lagi, seperti itu. Nah, yang kedua, yaitu salah satu jamaah pengajian itu menceritakan, sekaligus bertanya, bagaimana cara mengajak orang tua menjalankan sholat 5 waktu? Karena semasa hidupnya, dia itu tidak pernah menjalankan sholat 5 waktu. Nah, dan ketika diajak untuk sholat, nah, dia itu menjawab bahwa urusan di akhirat itu menjadi urusan masing-masing dari kita. Nah, tidak usah mengajak-ajak untuk sholat. Nah, urusanku ya urusanku, urusanmu ya urusanmu. Nah, seperti itu. Nah, meninggalkan sholat itu bukanlah hal yang ringan. Tanggung jawabnya itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Zainuddin Al-Malibari itu dalam bab Fadlis Sholatil Al-Maktabah, nah, jelaskan bahwa ada 15 siksaan bagi orang yang meninggalkan sholat. Karena itu diperinci, ada 6 siksaan itu diberikan di dunia, ada 3 siksaan yang akan diberikan di alam kubur, dan juga ada 3 siksaan yang akan diberikan ketika dibangkitkan dari alam kubur. Nah, adapun 6 siksaan yang akan diberikan kepada orang yang meninggalkan sholat, yang pertama yaitu dicabut keberkahan umurnya. Nah, adapun yang kedua yaitu dihilangkan tanda-tanda kesolihan di wajahnya. Jadi orang yang tidak sholat, yang meninggalkan sholat itu bisa kelihatan dari aura wajahnya.
Yang ketiga, segala amal baiknya itu tidak akan mendapatkan pahala. Nah, karena sholat itu adalah rukun Islam yang nomor 2. Jadi intinya, pokoknya itu ada di sholat. Ketika sholat kita baik, maka ibadah semuanya itu akan ikut baik. Nah, seperti itu. Nah, yang keempat yaitu doanya itu tidak akan dikabulkan. Kita itu sebagai hamba, kewajiban kita adalah untuk menyembah Allah. Nah, ketika kita tidak bisa melaksanakan kewajiban, apakah kita berhak untuk mendapatkan hak kita? Nggak berhak. Karena dulu kewajiban, baru kita bisa mendapatkan hak. Jangan menuntut hak jika kita tidak melaksanakan kewajiban. Nah, yang nomor 5 yaitu tidak mendapatkan bagian doa dari orang-orang yang soleh. Dan yang keenam itu akan dibenci oleh kebanyakan orang. Nah, karena apa kok dibenci? Pasti ketika sholatnya itu ditinggalkan, sholatnya saja ditinggalkan, nah maka perkara-perkara lainnya itu akan berantakan, tidak akan terstruktur dengan baik. Makanya di situ akan mendapatkan kebencian dari kebanyakan orang. Saya ulangi lagi, jadi ada 6 siksaan yang akan diberikan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat itu, yaitu yang pertama, 6 siksaan itu akan diberikan di dunia, 3 siksaan akan diberikan ketika meninggal, 3 siksaan akan diberikan ketika di alam kubur, dan 3 siksaan lagi itu akan diberikan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat ketika bangkit dari alam kubur. Nah, 3 siksaan yang akan diberikan ketika meninggal itu yang pertama adalah mati dalam keadaan yang buruk atau su'ul khotimah, na'udzubillah. Semoga kita dijadikan orang-orang yang bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua yaitu mati dalam kondisi lapar. Yang ketiga adalah mati dalam kondisi haus. Nah, seakan-akan ketika kita meminumkan 1 laut pun itu tidak bisa mengobati dahaganya, na'udzubillah. Nah, sedangkan 3 siksaan yang akan diberikan kepada orang yang meninggalkan sholat ketika di alam kubur, yaitu yang pertama adalah kuburannya itu menyempit sehingga tulang-tulang rusuknya itu saling bersimpangan. Apakah kita tidak akan merasakan sakit ketika di alam kubur kuburannya menyempit? Pasti kita akan merasakan sakit. Na'udzubillah. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Yang kedua yaitu ruang kubur itu dipenuhi dengan api sehingga sehari-hari itu hidupnya bergelimangan di atas bara. Ya, kita akan merasakan kepanasan. Ya, di alam kubur kita dikelilingi dengan api, apa kita nggak merasa kepanasan? Pasti merasa kepanasan. Na'udzubillah, ya kan? Makanya kita sebagai seorang Islam, seorang Muslim, maka kita itu harus menegakkan sholat 5 waktu, menjalankan kewajiban yang seharusnya kita laksanakan. Nah, baru kita bisa menerima hak kita, yaitu enak di alam kuburnya nanti. Seperti itu ya teman-teman. Para hadirin yang dirahmati, nah, siksaan yang ketiga di alam kubur itu akan ditemani oleh ular besar utusan Allah untuk menyiksa yang dinamakan Asy-Syuja' al-Aqra. Nah, seperti itu. Jadi di alam kubur nanti orang-orang yang meninggalkan sholat itu akan ditemani oleh ular besar utusan Allah. Nah, 3 siksaan lainnya yang akan diberikan kepada orang yang meninggalkan sholat yaitu ketika dibangkitkan dari alam kubur menuju padang mahsyar. Yang pertama yaitu adalah hisabnya itu berat. Karena memang rukun Islam itu ada 5. Yang pertama itu adalah syahadat, yang kedua adalah sholat. Jadi ibadah yang paling utama itu adalah sholat. Jadi yang akan dihisab pertama kali juga sholat. Nah, ketika kita dibangkitkan dari kubur, yang pertama kali dihisab itu adalah sholat. Nah, ketika sholatnya saja itu berat, maka untuk melangkah ke selanjutnya itu maka akan semakin sulit. Nah, itu siksaan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat semasa hidupnya. Yang nomor 2 yaitu dibenci Allah, dimurkai Allah, itu pasti. Karena apa? Karena itu adalah kewajiban kita sebagai hambanya untuk melakukan sholat 5 waktu yang sudah diperintahkan Allah dan sudah diperintahkan secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW melalui peristiwa Isra Mi'raj. Nah, yang ketiga yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Ya pasti ya, karena meninggalkan sholat itu merupakan dosa. Maka orang yang meninggalkan sholat, maka dia akan mendapatkan neraka. Nah, ada juga kita
Ketahui bahwa orang yang sengaja meninggalkan sholat itu di pintu surga itu akan tertulis namanya. Siapa yang meninggalkan sholat, yang sengaja meninggalkan sholat, nah itu di pintu surga itu tertulis. Allahu a'lam. Semoga dari itu kita semua itu termasuk orang-orang yang selalu istiqomah menjaga sholat 5 waktu dan dijauhkan dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Robbal Alamin. Maka kita sehendaknya sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang beragama Islam, yang mana notabene-nya rukun Islam itu ada 5, yang mana salah satunya yang utama dan paling utama yaitu adalah ibadah sholat. Maka kita harus menegakkan sholat karena as-sholatu imaduddin, karena sholat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang menegakkan sholat maka dia menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia meruntuhkan tiang agama. Seperti itu ya. Jadi marilah kita melakukan kewajiban kita sebagai hamba untuk melaksanakan kewajiban kita, yakni menunaikan sholat 5 waktu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman semuanya bisa tergugah hatinya yang dulunya itu sudah sering meninggalkan sholat. Nah, dengan melihat ini, dengan mendengar ini, dia itu bisa merubah, dia bisa lebih rajin sholatnya, lebih istiqomah lagi melakukan sholat 5 waktu, juga ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Nah, gitu saja. Syukran ala husni ikhtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.